Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tiqa'a martutihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-14 daripada kitab Jawharatut Tauhid. Setelah teman yang lalu kita menyelesaikan pasal sifat salbiyah yang mukhalafatul lil hawadits sudah selesai, al-qidam wal baqa sudah selesai, dan baki daripada tersisa daripada sifat salbiyah itu dua, yaitu qiyamuhu bin nafsi wal wahdaniyah. Akan tetapi sebelum kita masuk sifat qiyamuhu bin nafsihi, ada perkara yang kena saya jelaskan, yaitu pasal anwa'ut taqabul. Sebelum saya lupa, kena saya jelaskan dahulu, karena nanti di bait yang selanjutnya akan ada apa? Antidin au syibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Yakni di bait ini nanti akan menjelaskan tentang anwa'ut taqabul, tentang salah satu daripada anwa'ut taqabul. Sebagai sebelum kita masuk itu, better kita baca dahulu better kita jelaskan dahulu apa itu anwa'ut taqabul. Sudah saya ringkas di sini. Maaf. Oke, tak apa Sadam? Itunya oke kah? Tak tampak. Itu oke? Maaf tadi jatuh. Boleh saya minta tolong ambilkan itu Sadam? Spidol. Oke, thank you. Anwa'ut taqabul. Oke. Tampak Sadam? Ininya tampak. Kamera oke? Tak ada masalah? Oke. Anwa'ut taqabul arba'ah. Jadi taqabul itu adalah apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu atau bahasa Melayunya mungkin berhadap-hadapan. Jadi kalau ada dua perkara berhadap-hadapan itu bisa Anda kategorikan di dalam apa namanya? 4 macam. Yang pertama adalah taqabul an-naqidhon. Taqabul apa? An-naqidhon. Apa itu naqidhon? Naqidhon adalah al-amron, ahaduhuma wujudiyun wal akhar adami. Dua perkara. Salah satunya itu perkara yang wujudi, perkara yang ada, yang lainnya adalah perkara yang adami. Bainahuma antara dua perkara ini ghayatul khilaf. Ada pertentangan yang sangat yakni sekiranya efek daripada pertentangan itu tidak mungkin dua-duanya itu ada dan tidak mungkin dua-duanya itu hilang. Karena ada apa namanya? Salah satu. Seperti apa? Karena fi syai' wa ijabihi. Seperti Anda menafikan sesuatu dan Anda mengijabkan sesuatu. Contohnya al-faros wala faros. Kuda dan tidak kuda. Kalau saya cakap naqidu syai', Anda kena tambahi la saja. Apa lawannya faros? Ala faros. Apa lawannya zaid? Ala zaid. Itu adalah apa namanya? Taqabulu syai' wa naqiduhu. Taqabulu syai' wa naqiduhu. Jadi, kemudian yang kedua adalah taqabulil adam wal malakah. Taqabulil adam wal malakah ini dia mirip-mirip dengan taqabulin naqidain. Yang kalau taqabulun naqidain kan dua perkara, salah satunya wujudi, yang kedua adalah adami, tidak mungkin ada dua-duanya, tidak mungkin hilang dua-duanya, kena ada apa? Salah satu. Taqabulil adam wal malakah sama dengan taqabulun naqidain, cuma ada perbezaan yang sangat signifikan, dan ini penting sekali. Perbezaan taqabulil adam wal malakah dengan naqidain ini apa? Di dalam al adam wal malakah mesti maudhu' yang mempunyai sifat adam wal malakah ini kena dua-duanya itu kena maudhu ini sekiranya
boleh untuk mempunyai sifat itu. Tengok ya, saya baca. Al-amran ahaduhuma wujudiyun wal akhar adamiyun. Antara keduanya ghayatul khilaf. Sekiranya tidak mungkin hilang dua-duanya dan tidak mungkin ada dua-duanya, maknanya kena ada salah satu. Akan tetapi perbezaannya dengan nakidon, walakin bihaitsu yakunul maudhu' min sya'nihi an yattasifa bihi. Bukan bihi, tapi bihima. Atau an yattasifa bihima. Dengan kedua-duanya. Contohnya, janggut. Janggut dan tidak ada janggut. Janggut dan tidak ada janggut itu adalah takobul adam wal malakah. Dia bukan takobulun nakiden. Janggut dan tidak janggut binisbah untuk laki-laki. Laki-laki min sya'nihi, yakni laki-laki itu bisa untuk mempunyai sifat apa namanya? Mempunyai janggut dan tidak mempunyai janggut. Lah, kalau laki-laki itu mempunyai janggut dan tidak mempunyai janggut, maknanya itu adalah adam wal malakah. Manusia bisa mendengar dan tidak bisa mendengar, itu adam wal malakah. Maknanya min sya'nil insan an yasma wa alla yasma. Berbeza dengan jidar. Anda tidak boleh untuk mengatakan jidar ini tidak mempunyai janggut. Salah. Karena janggut atau mendengar itu takobul antara mendengar dan tidak mendengar, itu takobul adam wal malakah, bukan takobul antara nakidon. Kenapa? Karena adam wal malakah ini kena kepada sesuatu yang min sya'nihi an yattasifa bihi, yang mungkin untuk bersifat dengan itu. Yang mana jidar laisa min sya'nihi, bisa mendengar, bisa melihat, punya janggut atau tidak punya janggut. Karena itu salah kalau Anda mengatakan tembok buta. Salah. Karena laisa min sya'nil tembok, laisa min sya'nil jidar an yattasifa bil basar wa adamihi. Karena takobul antara basar wal ama, takobulul adam wal malakah, bukan takodum, bukan takobulin nakidain. Kemudian yang ketiga adalah takobulut didain atau didan. Apa itu didan? Ini penting sekali, didan ini. Al-amron, dua perkara yang wujudian. Dua perkara yang wujudian. So, tengok ya, di dalam nakidon, dua perkara, satunya wujudi, satunya adami. Di dalam adam wal malakah, satunya wujudi dan satunya adami. Di dalam didan, tidak. Dua-duanya perkara yang wujudi. Dua-duanya perkara yang wujudi. Antara dua perkara yang wujudi itu ada ghayatul khilaf. Ghayatul khilaf, ada khilaf yang sangat teruk. Sekiranya efek daripada khilaf itu tidak mungkin dua perkara itu ada bersamaan, tapi dua-duanya bisa hilang bersamaan. Berbeda dengan nakiden ya, tidak mungkin ada bersamaan, tidak mungkin hilang bersamaan, karena ada salah satu. Tapi didan, tidak mungkin ada bersamaan, tapi dua-duanya boleh hilang bersamaan. Nah, ini yang penting. Wayastarikani. Dan didan, dua perkara yang didan ini, karena dua-duanya itu sepakat di dalam jinsul a'la. Dua-duanya berasal daripada satu jenis yang lebih tinggi. Yang mana bisa Anda memahami salah satu daripada perkara didan itu tanpa Anda memahami kawannya. Contohnya adalah asawat wal bayad. Hitam dan putih. Hitam dan putih itu dan warna-warna yang lain ya. Anda boleh misalkan merah dan kuning, hijau dan abu-abu bisa. Yang penting ini sawat dan bayad ini hanya contoh untuk warna saja. Contohnya adalah asawat wal bayad, hitam dan putih. Hitam dan putih, dia itu didan, karena hitam adalah perkara yang wujudi. Bayad juga perkara yang wujudi. Dan dua perkara ini sepakat di dalam satu jenis di atas keduanya. Apa itu? Fa'innahuma yashtarikani atau fa'innahuma mustarikani fil jinsil a'la, di jenis yang lebih tinggi daripada keduanya. Apa itu? Al-launiyah, warna. Keduanya ini yashtarikani fi jinsil a'la wa huwal launiyah. Dan Anda bisa untuk memahami sawat, Anda bisa memahami hitam tanpa Anda memahami putih. So, ini adalah didan. Maknanya saya ulangi lagi, didan adalah dua perkara. Yang dua-duanya itu adalah perkara yang ada. Tidak mungkin ada satu perkara, dua-duanya itu hitam dan putih. Tidak mungkin ada satu perkara. Perkara itu fi nafsil waqt hitam dan putih. Tidak mungkin. Tapi bisa
tidak hitam dan tidak putih. Apa contohnya? Hijau. Dan hitam dan putih itu mustarikani fil jinsil a'la. Apa itu? Al-launiyah, warna. Dua-duanya ini daripada kategori warna. Dan Anda bisa memahami hitam tanpa Anda memahami putih. Mumtaz jiddan. Adapun takobul yang keempat adalah takobulit tadoyuf. Apa itu tadoyuf? At-tadoyuf ini adalah dua perkara yang wujudian. Karena wujudian, dia sama seperti didan. Antara keduanya, ghayatul khilaf. Tidak mungkin dua perkara ini ada dalam satu maudhu. Tidak mungkin satu hal ini tidak mungkin satu maudhu ini mutadhoyifan. Contohnya adalah ayah dan anak, keayahan dan keanaan. Zaid ayahnya Amr. Tidak mungkin Zaid itu ayah bagi Amr dan juga anak bagi Amr. Tidak mungkin, tapi dua-duanya itu bisa hilang. Maknanya Zaid bukan ayahnya Amr, wala bukan abahnya, wala bukan anaknya Amr, mungkin kawannya. Sof tengok. La yajtami'ani, maknanya tadoyuf ini tidak, dua perkara yang mutadoyifan ini tidak bisa untuk berkumpul di dalam satu orang. Akan tetapi bisa hilang kedua-duanya. Dan tidak mungkin Anda memahami satu daripada dua perkara ini tanpa Anda memahami yang lain. Anda tidak bisa memahami ayah tanpa Anda memahami anak. Karena ayah tanpa anak itu tidak ada. Ada keayahan, ada keanaan ya. Ada ayah, ada anak. Beza. Itu dibilang ubuwah wal bunuwah ini sifat. Tapi ab dan ibn itu orang yang mempunyai sifat keayahan dan keanaan. Dibilang ubuwah wal bunuwah ini mudhofun hakiki, al-ab wal ibn mudhofun masyhuri kalau di dalam ilmu makulat semacam itu. Jayid. Maknanya tadoyuf tidak mungkin Anda memahami ab tanpa Anda memahami ibn, dan dua-duanya ab dan ibn itu perkara yang wujudi. Inilah empat namanya anwa'ut takobul. Yang pertama adalah takobulun nakidon, takobulun nakido ini, kemudian takobulul adam wal malakah, takobulul diddaini wa takobulul mutadhoyifaini. Kemudian ada lagi satu, tapi bukan termasuk anwa'ut takobul, cuma disebutkan untuk menyempurnakan kismah. Apa itu? Al-khilafan. Al-khilafan. Kalau takobul kan berhadapan sekiranya pasti ada pergaduhan. Di dalam khilafan ini tidak ada pergaduhan. Dia hanya dua perkara yang mempunyai mafhum yang berbeda, mahiyahnya berbeda, definisinya itu berbeda. Antara keduanya itu tidak ada khilaf yang teruk. Karena tidak ada khilaf yang teruk, maka dua perkara ini bisa ada dalam satu hal. Contohnya apa? Seperti kursi dan putih. Kursi, mafhumnya kursi, bukan mafhumnya putih. Dan dua-duanya bisa ada di dalam satu hal. Apa itu? Kursi putih. Contohnya besar dan putih. Besar dan putih mempunyai dua mafhum yang berbeza. Bisa ada di dalam satu perkara. Sesuatu yang besar dan dia juga putih. Biasa semacam itu. Kalau ada dua hal yang berbeza dan bisa ada di dalam satu perkara, maka perkara itu dinamakan apa? Al-khilafan. Dinamakan apa? Al-khilafan. Inilah mafhum daripada anwa'ut takobul. Kemudian yang kelima khilafan ini adalah mutammimah. Ini kena Anda ingat-ingat ya. Kena Anda ingat-ingat karena di batch setelahnya kita akan membahas amdiddin. Nah nanti kalau sudah kita bahas diddin, saya tidak akan ulangi anwa'ut takobul arba'ah ini. Karena sudah saya jelaskan. Nanti saya akan isyarat saja. Ingat di anwa'ut takobul arba'ah apa itu did. Wallahu a'lam. Jiddan. Tolong dihapus Ustaz Sadam. Sekarang kita masuk ke qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Nak dipoto dulu? Boleh. Hati-hati nanti ini jatuh lagi Ustaz. Saya takut jatuh lagi nanti. Jatuh lagi, rusak cita lain nanti. Sekarang kita akan masuk ke bait dalam kitab ini, yaitu pasal apa? Qiyamuhu bin nafs. Dan di dalam sifat qiyamuhu bin nafsi ini
Ada beberapa pembahasan ini sebelum kita masuk qiyamuhu binafsihi, ya ini Al-Imam Al-Bajuri dalam syarahnya beliau ini, apa itu namanya, Tuhfatul Murid, beliau menjelaskan bahwasanya kan makna qiyamuhu binafsihi itu kan Allah Subhanahu wa taala itu berdiri atau tidak perlu dengan apa namanya? Oke. Blur. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dengan selain dirinya sendiri. Tidak perlu dengan selain apa namanya? Tidak perlu dengan selain zatnya. Itu adalah namanya qiyamuhu binafsihi. Lah, kata-kata nafas ini sebenarnya mempunyai sebuah makna. Oke, saya sedang. An-nafas ini mempunyai makna yang khas. Akan tetapi para ulama itu yutlik atau lugawiyun itu yutlik menggunakan kata nafas itu untuk beberapa itlaqot. Jadi Anda kena paham ya antara mafhum dan al-misdaq. Berkali-kali saya jelaskan. Setiap daripada lafaz itu mempunyai satu mafhum. Mafhum adalah sebuah makna besar daripada sebuah lafaz. Contohnya kata-kata an-nafsu. An-nafsu ini mempunyai satu makna yang besar. Kemudian kata-kata apa namanya makna nafsu yang besar itu bisa untuk dipakai di dalam beberapa aplikasi. Contohnya disebutkan di sini di antara aplikasi kata nafsu ini adalah adzat. Apa? Adzat. Kata-kata an-nafsu dipakai dengan makna apa? Adzat. Ini yang nomor satu. Yutlaku ala makna dzat. Begitu pula qiyamuhu binafsihi, maknanya adalah qiyamuhu ta'ala bidzatihi, tidak memerlukan kepada perkara yang lain. Maknanya Allah itu independen, tidak memerlukan kepada hal-hal yang lain selain Allah itu sendiri, dan memerlukan dirinya sendiri. Tidak dikatakan dia itu memerlukan, karena yang namanya memerlukan karena dia memerlukan kepada sesuatu yang asing daripada apa? Sesuatu yang asing daripada dirinya. Mumtaz jiddan. Kemudian misdaq daripada kata-kata nafas yang kedua adalah apa? Adam, darah. Karena itu di dalam fikih dikatakan mala nafsalahu sailah. Ada hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Para fuqaha mendobetkan bahwasanya mala nafsalaha sailah itu yang besarnya macam cicak ke bawah. Cicak ke bawah itu la nafsalaha sail. Maknanya la damalaha sail. Kemudian makna nafas yang ketiga adalah apa di sini? Al-anafah. Al-anafah. Makna anafah ini al-izzah. Al-izzah. Kemuliaan atau hamiyah. Hamiyah ini kemuliaan, harga diri. Dibilang fulanun dzu nafsin. Fulan ini mempunyai harga diri. Nafsin maknanya apa? Anafah atau dengan makna apa? Harga diri. Kemudian itlaq yang keempat daripada kata-kata nafas ini apa? Al-uqubah. Al-uqubah. Dan pemakaian kata nafsu untuk makna uqubah maujudun fi qaulihi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mau warning kalian terhadap uqubah yang Allah punya, yang Allah siapkan kepada kalian yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperbolehkan untuk mengatakan Allah itu nafsun. Boleh. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Boleh. Itlaq atau Anda menisbatkan sebuah lafaz kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kecuali dengan dalil ya, kecuali dengan nas daripada syari. Ini yang disebutkan oleh apa namanya? Disebutkan oleh Bajuri di dalam kitabnya beliau sebelum masuk ke dalam makna qiyamuhu binafsihi. Wallahu alam. Intinya kena Anda bezakan antara mafhum dan misdaq. Dan jarang saya tengok ada fuqaha ada lugawiyun yang mereka itu fokus terhadap pembezaan antara mafhum dan misdaq. Saya ulangi lagi, mafhum adalah sebuah makna kulli terhadap satu lafaz, dan biasanya satu lafaz mempunyai satu mafhum. Dan jarang satu lafaz itu mempunyai dua mafhum. Kalau ada satu lafaz mempunyai dua mafhum, dikatakan di dalam bahasa itu namanya mushtarak. Dan mushtarak ini dia itu khilaful lughah.
Karena lughah itu diletakkan untuk tafahum, untuk bisa berkomunikasi. Dan kalau satu lafadz mempunyai dua mafhum, Anda mengatakan nanti lawan bicara Anda itu tidak bisa tidak paham. Anda ini menginginkan makna yang pertama atau makna yang nomor dua. Akhirnya aslu wad'il lughah wa huwa litafahum itu bisa tercederai jika ada yang namanya apa? Mushtarak. Sebab itu yang namanya mushtarak itu sangat sedikit sekali. In lam yakun ghairu mawjud. Dan salah satu kamus yang sering saya rekomen untuk mengetahui, dan ini sering saya pakai dalam tesis saya pun sering saya pakai. Kamus yang fokus terhadap mengetahui apa makna dari setiap lafadz atau mengembalikan semua masodik ini kepada satu makna kuli adalah kamus Maqayisul Lughah, Mu'jam Maqayisul Lughah kepunyaan Ibnu Faris. Dan biasanya perbedaan antara tafsir mutaqaddimin dan mutaakhirin di sini. Biasanya mutaqaddimin itu memaknai lafadz Al-Qur'an dengan misdaknya. Dan mutaakhirin biasanya memaknai lafzul Al-Qur'an dengan apa namanya? Mafhumnya. Di antara perbedaan antara tafsir mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jayyid dan intaha masalah ini. Kemudian makna qiyamuhu binafsihi itu mempunyai dua makna. Bahwasanya makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan tempat. Jadi qiyamuhu binafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu independen, tidak memerlukan zat lain untuk ada. Itu mempunyai dua makna. Yang pertama, adamu ihtiyajihi ilal mahal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan apa? Tempat. Lah, tempat ini maknanya apa? Mahal ini maknanya apa? Di sini dikatakan bahwasanya yang namanya tempat ini adalah dzatun. Makna mahal adalah dzatun yakumu biha. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan zat yang mana zat itu Allah merasuk ke dalamnya. Allah tidak memerlukan itu. Kenapa? Karena kalau Allah memerlukan zat lain untuk ada, maknanya Allah itu sifat. Karena la yakumu bidzat illa apa namanya? La yakumu bidzat illa sifat. Lah kalau dan mustahil Allah itu sifat, dan ini yang dikatakan oleh apa namanya? Mazhab-mazhab yang tak benar dikatakan hulul. Ya ini hulul ini. Hulul ini adalah kita mengatakan bahwasanya Allah itu adalah sifat, dan sifat tersebut ada terhadap zat tertentu. Maknanya Allah itu bukan zat. Kita sebagai ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat, dan tidak mungkin Allah itu qaimun binafsi kecuali dia itu zat. Sifat memerlukan apa? Zat, tapi zat tidak memerlukan apa namanya? Sifat muntasjidan. Selama Allah itu tidak memerlukan mahal, dan makna mahal adalah dzatun yakumu biha, maknanya Allah itu bukan sifat. Kenapa kok Allah itu bukan sifat? Nah, ini ada sebuah cara berdalil dinamakan burhanul khuluf. Burhanul apa namanya? Khuluf. Apa itu burhanul khuluf? Burhanul khuluf dulu di level pertama di apa itu namanya? Di Durus Sutra sudah pernah saya jelaskan burhanul khuluf ini. Inti daripada burhanul khuluf ini kadangkala untuk membuktikan kebenaran perkataan Anda itu mempunyai dua cara. Cara yang pertama adalah Anda mempunyai bukti secara independen bahwasanya perkataan Anda itu benar. Anda mempunyai muqaddimah sughra tentang kebenaran perkataan Anda. Itu cara yang pertama, dan itu juga cara yang tidak mudah. Ada lagi cara yang mungkin menurut saya lebih mudah daripada itu, yaitu dengan cara Anda membuktikan kesalahan pendapat lawan Anda. Kan Anda dan lawan Anda ini kan berhadapan-hadapan, takobul tadi itu. Maknanya kalau lawan Anda salah, pasti Anda benar. Kalau Anda salah, pasti lawan Anda benar.
selama yang namanya pendapat atau perdebatan itu hanya berputar antara benar dan salah, yakni benar terhadap Anda atau salah kepada lawan Anda, begitu pula sebaliknya, maka Anda secara otomatis Anda diberi dua cara untuk membuktikan kebenaran perkataan Anda, yaitu dengan cara Anda mendatangkan muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro yang membuktikan kebenaran perkataan Anda, atau Anda mendatangkan muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro untuk membuktikan kesalahan lawan Anda. Kalau kesalahan lawan Anda itu terbuktikan, secara otomatis perkataan Anda itu akan benar. Karena yang namanya perkara, sesuatu itu akan dairun, akan berputar antara iya dan tidak. Kalau tidak lawan Anda, maknanya iya di Anda. Sekarang, bagaimana cara Anda membuktikan bahwasanya Allah itu bukan sifat? Anda mengatakan, oke, salamna Allah itu sifat. Salamna Allah itu sifat. Kan? Hanya ada dua kemungkinan, ya imma Allah itu sifat, ya imma Allah itu zat. Pendapat saya, Allah itu zat. Pendapat Anda, Allah itu sifat, kan? Jadi, dan saya tidak akan menggunakan bukti atau dalil yang membuktikan bahwasanya perkataan saya benar. Saya tidak akan mendatangkan muqaddimah sugro dan muqaddimah sugro dan kubro yang membenarkan perkataan saya. Tapi saya akan mendatangkan muqaddimah sugro dan kubro yang membatalkan perkataan Anda. Jika perkataan Anda terbatalkan, maknanya perkataan saya benar. Apa itu? Allah itu zat, bukan sifat. Kenapa kok Allah itu bukan sifat? Karena kalau Allah itu bukan sifat, kenapa kok Allah itu bukan sifat? Karena jika Allah itu sifat, dan ini bisa saja ya, itu namanya farad. Oke, faradna. Kita salamna tajwiz farodi dhihni. Kalau seumpamanya Allah itu sifat, dan ini ada hal semacam ini diajarkan oleh Al-Quran dalam ayat laukana fihi ma'alihatun illallah. Kalau ada Tuhan selain Allah, faradna, dibilang fardul himari. Oke, kalau seumpamanya Allah itu sifat, maka Allah tidak akan bisa untuk mempunyai sifat-sifat makna. Kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kudrah, iradah, kama sayati. Kalau Allah itu sifat, Allah tidak akan bisa mempunyai sifat kudrah dan iradah. Kenapa kok semacam itu? Kenapa ketika Allah itu sifat, Allah tidak bisa mempunyai sifat kudrah dan iradah dan sifat-sifat ma'ani yang lain? Kenapa? Kalau memang Allah itu sifat, dan dia bisa untuk mempunyai sifat yang lain, maka kudrah pun juga sifat. Dia pun bisa mempunyai sifat yang lain. Contohnya dia mempunyai sifat iradah. Loh, iradah pun juga sifat. Dia bisa mempunyai sifat yang lain. Dan terus semacam ini ilamala nihayah. Wattasalsul batilun. Wattasalsul batilun. Inilah selama kaunullahi sifatan akan menjurus kepada tasalsul, yang mana tasalsul itu muhal, dan qaidahnya ma'adda ilal muhali fahuwa muhal. Sesuatu yang menjurus dan mengakibatkan sesuatu yang mustahil, perkara itu pun juga mustahil. Maka Allah itu sifat perkara yang mustahil. Ketika Allah itu sifat perkara yang mustahil, maka yang benar adalah kebalikannya. Apa kebalikannya sifat? Zat. Dan zat ini adalah apa yang kami klaim. Inilah bagaimana cara untuk burhanul khuluf. Ini adalah dalil pertama bahwasanya Allah itu bukan sifat. Di dalam kitab Hidayatul Murid yang lebih tinggi daripada ini dikatakan bahwasanya kalau memang Allah itu sifat dan sifat itu perlu kepada zat, better kita tak sembah sifat ini, kita sembah zatnya. Kenapa? Karena sifat memerlukan kepada zat, dan zat adalah yang diperlukan. Maknanya yang lebih powerful itu bukan sifat tapi zat. Dan kita mengatakan bahwasanya yang namanya Tuhan adalah sosok atau entitas yang paling sempurna dan tidak memerlukan kepada siapapun. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat. Ya imma yu'addi ila tasalsul, ya imma yu'addi ila apa namanya? Yu'addi ila iftiqari sifat ila dzat. Wallahu a'lam. Kemudian
mafhum qiyamuhu binafsihi. Yang pertama kan adamu ihtiyajihi ilal mahal. Yang kedua daripada mafhumnya qiyamuhu binafsihi adalah adamu ihtiyajihi ilal mukhassis. Mukhassis ini al-mujid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qaimun binafsihi, maknanya Allah tidak perlu kepada apa namanya? Mukhassis, kepada pencipta. Sebenarnya Allah tidak perlu kepada pencipta ini sudah bisa difahami daripada apa namanya? Sudah bisa difahami daripada qadim. Cuma seperti Anda ketahui dalam kelas-kelas sebelumnya, di dalam ilmu tauhid ini tidak cukup lawazim, tidak cukup apa namanya? Lawazim, karena sesuatu yang jelas. Karena itu, walaupun ada pengulangan di dalam sifat-sifat salbiyah, tetap disebutkan agar orang lebih paham terhadap apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu perlu mukhassis atau mujid, perlu pencipta, maknanya Allah itu bukan sesuatu yang paling sempurna, karena dia masih memerlukan zat lain, sesuatu selain daripada dirinya untuk keberadaan dirinya sendiri. Karena itu, inilah makna qiyamuhu binafsihi. Imma dia itu tidak perlu kepada tempat dan tidak perlu kepada pencipta. Kemudian di sini Imam Bajuri ada semacam tambih tentang macam-macam perkara. Suf tengok, tambihun. Ulima min dzalika annahu mustagnin anil mahalli wal mukhassisi ma'an. Diketahui daripada qiyamuhu binafsihi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tak perlu kepada tempat dengan makna zat dan tidak perlu kepada mukhassis. Jayyid, adapun sifat-sifat Allah. Lah, adapun sifat Allah itu mustaghniyatun anil mukhassis. Sifat Allah semuanya qadimah. Selama sifat Allah itu qadimah, maknanya sifat Allah tidak memerlukan apa namanya? Mukhassis. Tapi apakah sifat Allah itu perlu kepada mahal? Lah, kata-kata perlu, Anda kena paham ya. Kata-kata perlu itu mempunyai definisi. Dan definisi ini saya hanya mendapatkan daripada Syekh Said di dalam kitabnya beliau Tahdhib Syarah Sanusiyah. Apa itu al-hajah? Ini definisi hajah ya. Apa itu hajah? Tawakkufu kamalidzat ila ghairidzat. Ini adalah definisi perlu. Ketika kesempurnaan zat ilahiyah terpulang kepada selain zat itu sendiri, maka dikatakan itu adalah perlu. Oke. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu adalah sebuah mafhum untuk zat dan sifat. Zat dan sifat. Apakah kita mengatakan bahwasanya sifatnya Allah selain zatnya? Tidak. Walaupun sifatnya itu secara mafhum bukan zatnya Allah, tapi fil kharij ketika Anda mengatakan Allah hanya ada satu, dan Allah itu adalah zat yang mempunyai sifat al-kamaliyah. Walaupun di mafhum zat dan sifat itu berbeza. Loh, kenapa Habib? Ketika di mafhum itu berbeza, kenapa di kharij tidak berbeza antara zat dan sifat? Memang tidak berbeza karena Anda tidak bisa untuk memisahkan antara zat dan sifat fil kharij. Dia itu hanya satu, tapi otak untuk memahaminya dia bisa untuk memilah-milah. Dan sesuatu yang bisa untuk dipisah di kharij itu dikatakan ghairon. Saya, sof tengok ya. Ali Bagir bukan bahagia, bukan as-sa'adah. Kenapa? Karena bisa dipisahkan antara saya dan kebahagiaan saya. Karena bila-bila saya itu sedih, biasa semacam itu. Maknanya antara saya dan sa'adah itu dua perkara yang berbeza. Apakah antara Allah dan contohnya sifat irodahnya dua perkara yang berbeza? Sekiranya bisa apa namanya? Dipisahkan. Apakah semacam itu, Sasadan? Tidak.
Karena itu dikatakan bahwasanya as-sifatu laisa huwa ainu dzat wala huwa ghairu dzat. Sifat itu bukan mafhumnya, bukan zat, dan bukan dia itu fil kharij, bukan selain daripada zat. Selama dia itu di kharij bukan daripada zat, tapi di mafhum dia itu bukan zat, maknanya di mafhum sifat bukan mafhumnya zat, tapi di kharij tidak ada perbezaan antara sifat dan zat. Maknanya Allah adalah zat muttasifatun bisifat. Karena Anda tidak bisa untuk memisahkan antara zat dan sifat. Sebab apa? Sebab zatullah muttasifun bisifatil kamaliyah mundul kidam. Berbeza dengan saya dan kebahagiaan. Dulu saya ada tanpa kebahagiaan, kemudian kebahagiaan itu ada. Sebab itulah bisa dipisahkan antara saya dan bahagia. Tapi antara zat Allah dan iradahnya tidak bisa untuk dipisahkan. Terus ahli sunnah ini pening, bukan pening ya istilahnya, mereka pening ya, ini pening, boleh dicakap pening ya nih, untuk mengungkapkan apa hubungan antara sifat dan zat. Saya paham apa itu sifat, saya paham apa itu zat, tapi hubungan antara sifat dan zat itu macam mana? Apakah Anda bisa untuk mengungkapkan bahwasanya sifatnya Allah itu perlu kepada zatnya seperti sifat kita perlu kepada zat kita? Tidak boleh semacam itu. Oke, kalau memang tidak boleh kita ungkapkan sifatullah muftakiratun ila zat, kita ungkapkan dengan apa? Kita mengungkapkan sifatullah qaimatun bidatihi. Bas. Kita hanya bisa mengatakan bahwasanya sifat Allah qaimatun bidatihi. Terus apa hubungan antara Allah dan sifatnya? Saya tidak tahu. Hakikat hubungan antara Allah dan sifatnya jelas. Sifatnya Allah bukan maklul daripada zat Allah, bukan. Jelas hubungan antara Allah dan sifatnya itu bukan hubungan faid. Jelas bukan. Tapi apa hakikatnya? Apakah Allah menciptakan sifatnya? Bukan. Apakah Allah illatun untuk sifatnya? Bukan. Tapi apa itu? Saya tak tahu. Loh, kenapa Anda tak tahu? Karena Anda tanya pasal hakikat hubungan. Dan kemampuan manusia tidak bisa untuk sampai di sana. Tidak bisa untuk sampai di sana. Kita cuma bisa untuk menafikan. Tapi kita untuk mengetahui hakikat hubungan, kita tidak mengetahui apa hakikat zat. Dan kita tidak mengetahui apa hakikat sifat. Ya secara otomatis kita tidak mengetahui apa hakikat hubungan antara zat dan sifat. Dan wallahu a'lam, saya pikir itu daripada unsur al-imanu bil ghaib. Anda apa ya? Anda beriman bahwasanya walaupun saya tidak mengetahui apa hubungan antara zat dan sifat, tapi saya yakin itu bukan hubungan kholqiyah atau bukan hubungan iliyah. Tapi apa itu? Saya tidak tahu. Lah, ketidaktahuan saya itu saya ungkapkan dengan kata-kata apa? Qaimatun. Pas saya hanya mengetahui pada zat Allah ada sifat. Apa hubungan itu? Saya tidak tahu. Mumtaz jiddan. Kemudian Imam Bajuri mengatakan bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi kurang ajar terhadap Allah. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya sifat muftakiratun ila dzat. Coba tengok ya. Waqad asa al-fakhru al-adaba haitsu atlaqa lafdhul iftikar wal ihtiyaj fiha. Dibilang Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya sifatullah muhtajatun ila dzat, muhtajatun ila dzat wa muftakiratun ilaihi. Lah, kata-kata ini tidak disukai oleh para ulama. Kenapa? Karena kata-kata iftikar wal ihtiyaj menunjukkan bahwasanya sifat ini sesuatu yang asing daripada zat. Karena tidak mungkin Anda memerlukan kecuali sesuatu yang asing daripada Anda.
Tidak bisa Anda mengatakan Anda memerlukan diri Anda sendiri. Tidak. Anda kena memerlukan kepada perkara yang di luar daripada diri Anda. Sedangkan sifat bukan daripada ghairu dzat. Karena itu la yasihhu itlaqu lafdil iftiqar li annahu yushiru bil ghairiyah. Saya setuju semacam itu. Akan tetapi, kita ini cakap pasal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita bukan cakap pasal saya atau fulan tidak. Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika Anda cakap Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam hatta yutlaqu fil usul bil imam. Ketika Anda cakap beliau, maknanya itu bukan hanya beliau, akan tetapi ada banyak ulama-ulama besar yang satu orang daripada ulama itu bisa untuk mengcover Bajuri dan semua tolabahnya. Di antaranya Khatibi, Qutbuddin Ar-Razi, Bedawi, kulluwah, yakni Sa'duddin At-Tiftazani, kullu wahidin minhum yahuzul jibal wa yahuzul alam. Apakah Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak mengetahui makna ini? Yang bahwasanya iftikor itu yushiru ilal ghairiyah. Kalau memang beliau tidak mengetahui dan kita mengetahui, saya kira baik. Karena hadarajul imam. Dan saya lihat di ibarat ini pun di Syarah Ummil Barohin pun yungtol. Saya nak cakap, coba research di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini. Saya tak pernah jumpa. Saya dulu pun ketika belajar Arba'in fi Usuluddin, saya tidak jumpa ini. Ibaratul apa namanya? An-nasifat muftakiratun ila dzat. Yang mana pendapatnya Imam Razi, beliau mengatakan sifatul ma'ani itu syebih tidak ada, hampir yakul mislul hal. Jadi beliau sebenarnya tidak mengatakan sifat itu ada. Selama tidak mengatakan sifat itu ada, bagaimana beliau mengatakan iftikor? Yang mana iftikor itu yushir ila wujudi syai'an mutaghayyiran. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi hanya mengatakan yang ada itu hanya zat. Kalamnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mirip-mirip dengan pendapatnya Mu'tazilah walaupun tidak sama. Karena itu saya ada semacam iskal. Jangan-jangan ada beberapa ulama sensitif atau ada apa ya, orang Indonesia cakapnya sensi terhadap Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian mengatakan Fakhruddin Ar-Razi asa al-adab. Ulama-ulama setelahnya nakola kalamu. Fakhruddin Ar-Razi asa al-adab sampai menjadikan kita itu alergik kepada Fakhruddin Ar-Razi. Saya nak tahu di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kalimat an-nasifat muftakiratun ila dzat. Bayan bahwasanya makna sifat indal Imam Ar-Razi tidak sama. Karena Imam Ar-Razi sudah saya katakan mempunyai pendapat dalam sifatul ma'ani yang berbeza dengan pendapat jumhurul Asy'ariyah. Karena itu saya tengok ini perlu perlu ditelaah lagi. Dan Anda kalau tengok nanti siapa sih yang pertama mengatakan asa al-fakhru al-adaba. Wallahu a'lam, saya kira bukan Fakhruddin Ar-Razi. Ada ulama-ulama yang lain mengatakan itu, kemudian bukan Imam Bajuri. Imam Bajuri hanya menukil kalam-kalam ulama sebelumnya. Lah siapa yang mengatakan pertama kali? Dan dari mana kalam ini diambil? Saya kira tempat ini yastahiqul bahats. Karena apa ya? Anda kalau tahu siapa itu Fakhruddin Ar-Razi, Anda tak akan cakap semacam itu. Waqad asa al-fakhru al-adab. Waqad tusi'ul antal adaba bihi. Karena anta tulsiku alaihi tuham. Anda menuduhnya sesuatu yang tidak dia cakap. Dan berapa banyak orang-orang itu salah faham terhadap kalamnya ulama. Kenapa? Karena hadzal ilm awis. Ilmu ini susah. Apalagi anta ingin memahami kalam-kalam kibar ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi. Seperti sekejap lagi akan ada kesalahan beberapa ulama dalam memahami kalamnya Sa'duddin At-Tiftazani di dalam Dalilul Wahdaniyah. Hal-hal semacam ini warid ayuhan nas, warid. Yakni mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita ini bukan maksum.
dan adab terhadap ulama, terutama ulama-ulama yang yusyar ilaihi bil banan, ulama-ulama yang menjadi tolak ukur terhadap sebuah ilmu. Contohnya Imam Nawawi di dalam fikih Syafi'i, Ibn Hajar al-Asqalani fil hadis, Sibawayh fin nahwu, Fakhruddin Ar-Razi wa Tiftazani di dalam ilmu kalam. Ketika mereka itu salah, jangan mudah menyalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu hujjah di dalam ilmu ini. Yang pertama, tuduh diri Anda sendiri. Jangan-jangan saya tidak faham apa yang mereka maksud. Anda kalau dulu hadir kelasnya Syarhul Maqasid Syekh Said Foda, membahas tentang membahas tentang pendapatnya Imam Ar-Razi pasal tasawur, yang mana semua itu mengkritik. Syekh Said roda kritikan itu wahidan, bahwasanya kritikan yang dilayangkan kepada Imam Ar-Razi tidak pada tempatnya, yakni pendapatnya Imam Razi baki, murni, dan tidak bisa untuk dikritik. Kenapa? Karena beliau yang benar. Maknanya kritikan mereka tidak pada tempat yang dibahas oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maknanya pendapatnya beliau tetap belum ada kritikan yang sesuai. Sufada huwa manzilahnya Imam Razi. Saya tak kira ini masalah-masalah dohir semacam ini beliau tak tahu. Ada masalah dohir ya Syekh, kalau saya boleh paham, apalagi Fakhruddin Ar-Razi. Ketika beliau mengatakan semacam ini, kita kena tuduh diri kita sendiri, jangan-jangan kita tak paham. Wa hadza huwal bahats. Jangan Anda terima kalam ulama yang kul. Jangan Anda terima. Kalau Anda memang nak bahas loh ya, Anda nak research, jangan terima. Anda kena rujuk di kalamnya Ar-Razi sendiri. Apakah memang benar dia mengatakan semacam ini? Kalau memang dia mengatakan semacam ini, apa yang dia maksud? Baru. Kalau memang benar dia bermaksud apa yang dimaksud oleh para ulama, fi'lan huwa asa al-adab. Jangan-jangan maksudnya beliau bukan apa yang dimaksud oleh para ulama. Mungkin saya tak kira ya Imam Fakhruddin Ar-Razi bermaksud asa al-adab semacam ini. Tapi ada maksudnya beliau yang lain yang tidak difahami oleh para ulama-ulama setelahnya dengan benar. Kenapa? Di anna hadzal ilm awis wa kalamul Imam Razi awas. Kenapa? Di annahul hujjah fi hadzal fan. Wallahu a'lam. Dan dengan ini selesai sudah masalah masalah qiyamuhu binafsihi. Sekarang kita akan masuk sifat yang setelahnya, yaitu apa? Al-wahdaniyah. Sifat yang setelahnya yaitu apa? Al-wahdaniyah. Dan wahdaniyah ini kita terjemahkan dengan Esa ya, terjemahkan dengan nama Esa. Sebenarnya wahdah, cuma wahdani nisbatun ilal wahdah. Nunnya ini nunun nisbah, dan yaknya itu adalah yaun nisbah. Kemudian wal alif wan nun lil mubalaghah. Alif wan nun lil mubalaghah. Ini wahdan, alif wan nun lil mubalaghah, yaknya itu untuk nisbah. Dan wahdaniyah ini adalah sifat yang paling mulia di dalam tauhid ini. Karena itu ilmu ini dikatakan ilmu tauhid nisbatun ilal wahdaniyah, karena memang ilmu ini atau pembahasan yang paling susah dan paling banyak manfaatnya, atau yaduru haulahul kalam, adalah masalah itu tauhid, dan banyak sekali masalatul wahdaniyah, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang wahdaniyah. Bezakan antara tauhid dan wahdaniyah ya. Tauhid itu adalah perbuatan manusia, tauhid saya mengesakan. Mengesakan adalah perbuatan manusia. Wahdaniyah adalah sifat. Adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini adalah sifat salabi. Dan tauhid ini menurut ahli sunnah itu mengesakan Allah, yakni membezakan antara Allah dan makhluk-makhluk yang lain. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk yang lain. Ini adalah tauhid, berbeza dengan yang namanya
wahdah. Wahdah itu adalah Anda mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk lain ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tak macam itu. Tauhid adalah Anda mengatakan makhluk ini ada, Allah itu ada, akan tetapi Allah itu tidak seperti makhluknya. Tidak seperti makhluknya. Itulah yang namanya adalah tauhid. Fat tauhid mabniun ala wujudi ghairillah. Tapi wahdah mabniun ala adami wujudi ghairillah. Inilah perbezaan antara tauhid menurut mazhab ahli sunnah dan tauhid menurut mazhab wahdatul wujud. Wallahu a'lam. Kemudian tauhid ini sendiri di dalam mazhab ahli sunnah menafikan 5 perkara. Menafikan 5 perkara, atau dikatakan dengan nama 5 perkara ini dikatakan al-kumumul khamsah. Al-kumumul khamsah. Apa itu al-kumumul khamsah? Dibilang al-wahdaniyah menafikan daripada Allah, karena memang sifat salbiyah ini kan sesuatu menafikan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah kan. Lah, perkara yang tak layak bagi Allah yang dinafikan oleh wahdaniyah itu 5 kumum, 5 kam. Kam itu adalah sesuatu yang mempunyai, yang bisa untuk dibagi. Yang pertama apa? Adalah nafyul al-kam al-muttasil fidzat. Nafyul kamil muttasil fidzat. Apa itu kamil muttasil fidzat? Makna kamil muttasil fidzat bahwasanya zatnya Allah terdiri daripada beberapa parts. Ada tangannya, ada matanya, ada kakinya. Itu adalah al-kamul muttasil fidzat. Sekiranya Anda boleh mengatakan tangannya Allah, bukan kakinya Allah, kakinya Allah, bukan matanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-kamul muttasil fidzat, dan ini dinafikan oleh wahdaniyah. Oleh oleh wahdaniyah. Kenapa kok kita menafikan kamul muttasil fidzat? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai bagian, mempunyai parts, kita bisa mengatakan bahwasanya Allah muhtajun ila ainihi. Allah perlu kepada matanya. Allah perlu kepada kakinya, rijlihi. Karena tanpa adanya ainnya Allah, tanpa ada matanya, Allah kurang sempurna. Dan tanpa ada rijlnya, Allah kurang sempurna. Kemudian kalau seumpamanya Allah itu mempunyai tangan dan mempunyai rijl, maknanya Allah terdiri daripada beberapa bagian. Dan terdiri daripada beberapa bagian itu dikatakan dia itu al-murakkab. Dia tersusun. Sesuatu yang tersusun pasti memerlukan apa? Penyusunnya. Kenapa kok tangannya di sini tidak di situ? Kenapa kok matanya itu 1 kok tidak 2? Kenapa kok matanya itu 2 kok tidak 3? Bukankah mata 3 lebih bagus daripada 2? Nanti yang 3, kenapa kok tidak 4? Terus semacam itu. Karena itu ahli sunnah mengatakan Allah tidak mempunyai bagian. Apakah Allah itu simple, basit? Kita tidak bisa untuk mengatakan Allah itu basit. Karena lawannya murakkab, lawannya, opositnya adalah apa? Al-basit. Apa itu al-basit? Al-basit adalah sesuatu yang terdiri daripada 1 perkara saja. Di dalam ahli sunnah mungkin bisa dikatakan al-jauharul farad. Apakah Allah itu jauharul farad? Tidak, karena jauharul farad adalah sesuatu yang paling kecil daripada bagian manusia. Lah kalau Allah itu jauharul farad, maknanya Allah itu sangat kecil dan sangat hina. Dan tidak pantas kita mengatakan setiap hari Allahul Akbar kalau memang Allah itu jauharul farad. Maknanya Allah bukan murakkab, Allah bukan basit. Terus Allah itu apa? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Karena kenapa? Saya cuma bisa untuk menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu apa? Saya tak tahu. Yang mana falasifah mengatakan bahwasanya Allah itu basit. Allah itu basit. Kita menafikan itu tidak. Allah bukan perkara yang basit. Tapi apakah Allah murakkab? Tidak. Apakah Allah basit? Kalau Anda maksud Allah basit itu seperti jauhar farad, tidak. Tapi kalau Anda maksud Allah basit itu tidak terdiri daripada bagian, kami katakan iya. Cuma kami tidak mengatakan Allah itu
dengan lafadz basit. Tidak. Kenapa? Karena lafadz basit ini tidak ada di dalam kitab ataupun sunnah. Kita tidak diizinkan untuk menjadikan basit predikat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khobar bagi Allah. Sekiranya kita mengatakan Allah basit, ini tak boleh. Kenapa? Karena tidak ada izin bagi Allah. Apalagi basit selain tidak ada izin, huwa yuhim an-naqs. Yuhim an-naqs. Mumtaz jiddan. Kemudian faedah daripada wahdaniyah yang kedua, dia adalah nafyul al-kam al-munfasil fidzat. Wahdaniyah menafikan kamul munfasil fidzat. Apa menafikan kamul munfasil fidzat? Maknanya tidak ada zat lain seperti zatnya Allah. Tidak ada zat lain seperti zatnya Allah. Zatnya Allah jayyid. Tapi apakah ada kodim lain seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekiranya dia itu mempunyai skill sama seperti skillnya Allah, atau mempunyai zat yang sama seperti zatnya Allah. Macam mana sama? Ya, dia kodim, tidak mempunyai awal, sama seperti Allah. Walaupun dia tidak mempunyai skill sama seperti skill Allah. Sama-sama kodimnya saja. Apakah boleh semacam itu? Tidak. Wahdaniyah menafikan itu. Maknanya tidak ada zat lain selain zat Allah itu yang kodim, tidak ada. Selain zat Allah, semuanya apa? Hadits semua. Loh, maknanya yang kodim itu hanya zat Allah. Lah, sifat Allah macam mana? Sifat Allah itu juga kodim lah. Sifat kan bukan zat fil akal, tapi fil waqi'. As-sifatu laisa huwa ghairu zat. Tapi hati-hati ya, nanti di dalam kitab yang lebih tinggi ada khilaf di sini, ada khilaf di sini. Tapi tak nak saya sebutkan. Intinya, al-kamul munfasil fidzat menafikan zat lain yang kodim sama seperti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian madhab mengatakan bahwasanya aslu alam semesta ini kodim. Jadi Allah, bersama Allah ada sesuatu yang kodim. Saya misalkan saja, selain Allah ini Zaidun. Zaidun ini dia bukan manusia tapi benda ya. Zaidun ini sesuatu selain Allah dan dia kodim. Ketika Allah itu menciptakan alam semesta, Allah ambil daripada Z ini sedikit atau semuanya. Daripada Z ini Allah menciptakan alam semesta. Wallahu alam, dari beberapa kalamnya Syekh Said, saya macam memahami ini adalah pendapatnya Ibn Taimiyah, bahwasanya asalnya alam semesta ini perkara yang kodim. Allah ambil daripada asal itu untuk menciptakan alam semesta. Dan Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran Allah menciptakan sesuatu daripada nothing. Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak ada dalam Al-Quran Allah menciptakan syai' min la syai'. Tidak ada. Pasti Allah menciptakan sesuatu dari perkara yang lain. Allah menciptakan jin min solsolin kal fakhor, menciptakan manusia mimma, menciptakan apa lagi, banyak. Setiap Allah mengatakan khalaqa min kada, pasti menciptakan daripada ini. Tidak ada khalaqa min la syai', tidak ada. Karena itu ada semacam bahan dasar daripada alam yang Allah menciptakan daripadanya, itu alam semesta. Saya tidak pernah tengok ibaratnya Ibn Taimiyah, tapi saya mendengar ini berkali-kali daripada Syekh Said ketika menjelaskan pendapatnya Ibn Taimiyah. Wa hadza kalamun syani' jiddan. Sebab itulah Ibn Taimiyah itu menafikan, kalau Anda tengok hadisul Imran ibn Husain yang dikatakan kanallah walam yakun qablahu syai'un, dalam riwayat walam yakun ma'ahu syai'un. Ahli sunnah walam yakun ma'ahu, riwayatnya lebih kuat. Ibn Taimiyah tidak, walam yakun qablahu, tidak ada sesuatu sebelum Allah. Memang, tapi bersama Allah ada. Bersama Allah ada. Dan yang bersama Allah bukan sebelum Allah. Ahli sunnah tidak ada sesuatu bersama Allah. Maknanya ketika itu Allah sendirian, la syai'a ma'ahu. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Ibn Taimiyah mengatakan tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Yakni mungkin
dia nak cakap pasal asal alam semesta atau masalatun ukhra, namanya apa namanya? Atasalsul nau'i. Wallahu a'lam. Kemudian perkara ketiga yang dinafikan oleh al-wahdaniyah adalah al-kam al-muttasil fis sifat. Al-kam al-muttasil fis sifat, dengan makna bahwasanya kan Allah mempunyai sifat al-iradah. Sifatnya iradah Allah itu hanya ada satu, tidak ada lebih daripada sifat satu iradah. Kenapa kok semacam itu? Karena kalau seumpamanya ada lebih daripada satu sifat iradah, maka yang satunya itu mubadir, tidak ada guna. Wa innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Kemudian yang keempat daripada faedah daripada wahdaniyah, nafyul kamil munfasil fis sifat. Maknanya tidak ada sifat yang sama seperti sifat Allah pada selain Allah. Contohnya Zaidun, ada satu makhluk manusia mempunyai sifat sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala hal, bisa ijad min adam. Tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu yang mempunyai sifat kamaliyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5 adalah nafyul kam al munfasil fil af'al. Apa itu? Maknanya tidak ada selain daripada Allah, tidak ada selain daripada Allah yang mempunyai perbuatan sama seperti Allah. Apa maknanya? Maknanya apa perbuatannya Allah? Fi'lullah huwal ijadu wal i'dam. Menciptakan daripada ketidakadaan menjadi ada. Tidak ada yang bisa semacam itu kecuali Allah sendiri. Selain Allah tidak punya skill untuk menciptakan. Selain Allah tidak punya skill untuk menciptakan. Dan ini secara eksplisit itu merot pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya manusia itu bisa untuk menciptakan perbuatannya sendiri, bisa untuk menciptakan apa namanya perbuatannya sendiri. Dan ada yang keenam. Yang keenam ini tidak dinafikan oleh ahli sunnah. Apa itu? Al-kam al-muttasil fil af'al. Bahwasanya perbuatan Allah itu banyak. Perbuatan Allah itu banyak. Lah, perbuatan Allah itu banyak tidak dinafikan oleh ahli sunnah. Jadi, kalau saya nak memisalkan, ini Allah ya. Allah satu. Dia menciptakan banyak hal. Dia menciptakan bumi, planet, ada tak ya planet, manusia, ada 7 miliar manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Padahal Allah itu hanya satu. Maknanya alam semesta ini terdiri daripada banyak perkara. Terdiri daripada apa namanya? Terdiri daripada banyak perkara. Maaf, bukan Allah, alam. Alam. Sini. Alam semesta ini banyak perkara. Planet pun banyak, manusia pun banyak, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah mengatakan bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagaimana cara menciptakannya? Ya wallahu a'lam, dia tidak tahu. Yang saya ketahui sekarang Allah menciptakan manusia. Bagaimana cara menciptakannya? La ya'lamuha illallah. La ya'lamuha illallah. Jahit jiddan. Falasifah tak setuju dengan ini. Tak setuju dengan ini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya ada sebuah mabda ya di dalam falasifah itu namanya at-tasanuh. Dan ini sudah barusan saya upload di mana namanya? Di Facebook pasal at-tasanuh. Yang mana at-tasanuh ini adalah antara sesuatu
antara asal dan efek karena ada semacam kecocokan. Allah Subhanahu wa taala menurut falasifah itu al-basit. Apa? Basit. Makna basit ini dia tidak murakkab, dia itu simple. Selama dia itu simple, kena efek daripada yang simple ini kena simple juga. Dia tidak bisa Allah kemudian banyak, tidak mungkin. Kalau memang efeknya itu banyak, Allah juga kena banyak, padahal Allah itu hanya satu. Maknanya efeknya juga satu. Dan mabda atau dalam bahasa Arabnya itu la yasduru min wahid illa wahid. Tidak akan keluar daripada satu kecuali dia itu satu. Karena itu falasifah mengatakan efek daripada Allah itu bukan alam, tapi sesuatu yang dikatakan dia itu, yang kita dengar namanya adalah al-aqlul awal. Al-aqlul awal. Aqlul awal ini adalah sesuatu yang bersumber daripada Allah. Daripada aqlul awal ini akan keluar lagi, bersumber lagi, namanya al-aqlul tsani plus al-falakul awal. Aqlul tsani. Kemudian dari aqlul tsani al-aqlul tsalits. Al-falakus tsani. Terus semacam itu sampai al-aqlul asyir. Aqlul asyir ini dinamakan juga al-aqlul fa'al. Daripada aqlul asyir ini baru alam semesta. Baru alam semesta. Falasifah melihat di dalam alam semesta ini banyak perkara-perkara yang berbeda. Mereka tidak bisa untuk memahami bagaimana Allah yang basit menciptakan alam semesta yang banyak. Akhirnya mereka berimajinasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan al-uqul, al-asyrah wal aflaqut tis'ah sebagai mediator untuk menciptakan apa namanya? Alam semesta ini. Agar alam semesta ini ada. Hakikatnya yang menciptakan alam semesta bukan Allah, tapi siapa? Al-aqlul asyir. Al-uqul ini mempunyai skill sama seperti Allah. Karena mereka bisa untuk menciptakan, yang akal ini tugasnya untuk al-khalaq, menciptakan. Al-falak tugasnya apa namanya? At-tadbir, mengatur. Dia mempunyai skill sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang meyakini ini kafir, musyrik. Kenapa? Karena Anda tuthbit perkara-perkara lain selain Allah yang mempunyai skill sama seperti Allah. Dan perkara ini sudah dinafikan oleh al-kumumul khomsah tadi ini. Al-kumumul khomsah di dalam wahdaniyah. Karena itu kan ahli sunnah mengatakan tidak ada mediator al-uqulul asyrah wal aflaqut tis'ah ini, menurut ahli sunnah tidak ada. Terus macam mana? Dari Allah langsung alam semesta. Kenapa kok semacam itu? Lah memang semacam itu. Allah itu qudratuhu tamah, bisa menciptakan apapun. Hubungan antara Allah dan alam semesta hubungan khalqiyah. Maknanya Allah khaliq dan alam semesta itu makhluk. Bagaimana cara menciptakannya? Wallahu a'lam. Tapi jelas hubungan antara alam semesta dan Allah bukan hubungan iliyah, tapi hubungan khalqiyah. Inilah yang namanya apa? Hubungan antara Allah dan alam semesta. Dan kenapa al-kamul muttasil fil af'al tidak dinafikan oleh ahli sunnah? Yang dinafikan hanya al-kamul munfasil fil af'al, dengan makna tidak ada zat lain selain Allah yang mempunyai skill menciptakan sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumtaz jiddan, jayyid jiddan. Pukul berapa ini? Kenapa saya sudah capek? Jayyid, ini saya hapus dulu. Kemudian di dalam wahdaniyah ini kita selesaikan dalil tawarud wa tamanu. Di dalam wahdaniyah ini yang namanya dalil yang namanya sifatus salbiyah, sifatus salbiyah yaitu wahdaniyah mempunyai dalil. Apa dalilnya wahdaniyah ini? Dalilnya wahdaniyah ini menurut ahli sunnah mempunyai dua dalil yang masyhur ya.
mempunyai dua dalil yang masyhur. Dan dalil ini, dalil wahdaniyah ini diamik daripada Al-Quran. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di situ, kalau di dalam fihima, di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan fasadata. Fasadata dengan makna tidak ada atau rosak. Beza ya, antara tidak ada dan rosak. Daripada ayat ini, ahli sunnah itu mengambil dua dalil. Satunya dalilut tawarud, satunya dalilul apa namanya? Tamanu. Apa itu dalilut tamanu? Tamanu dulu. Tamanu adalah kita nufrid ada Tuhan selain Allah. Minimum Tuhan itu kan menurut apa namanya dalilut tawarud menafikan Tuhan itu berjumlah, dan tamanu menafikan Tuhan itu apa namanya? Berjumlah. Minimum daripada berjumlah itu adalah dua. Kalau tiga lebih teruk. Dua saja. Kita kan meyakini Tuhan itu hanya satu. Lebih daripada satu itu berapa? Dua. Minimum dia itu berapa namanya? Dua. Jaya jidan. Dua. Satunya Tuhan E, satunya Tuhan B. Yang pertama, Tuhan E dan Tuhan B itu nak menciptakan alam semesta. Nufrid bahwasanya dua-duanya itu apa namanya? Tidak sepakat. Tidak apa namanya? Tidak sepakat. Jadi dan satu nanya menciptakan alam semesta. Tuhan A cakap, saya nak mencipta. Tuhan B, saya tak nak mencipta. Yang menang adalah Tuhan A. Tuhan B kalah. Maka Tuhan B bukan Tuhan. Tuhan E adalah Tuhan. Secara otomatis E pun juga bukan Tuhan. Loh, kenapa Habib? Bukankah E yang menang? Loh, memang E yang menang, akan tetapi B kan Tuhan. Dia sama seperti E. Dan al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Perkara yang sama, hukumnya itu juga sama. B Tuhan, E juga Tuhan. Kalau B bukan Tuhan, E pun juga bukan Tuhan. Kalau dua-duanya bukan Tuhan, alam semesta tidak akan tercipta. Sedangkan alam semesta ada. Maknanya fardu E dan B ini bukan Tuhan, salah. Tuhannya hanya satu. Oke, yang menang adalah B. Alam semesta tidak tercipta. Tuhan E kalah. Maknanya B Tuhan, E bukan Tuhan. Nanti pun akan jadi B juga bukan Tuhan. Kenapa? Karena E juga Tuhan, sama seperti B. Sama. Al-mutamathilat laha nafsul akam. Oke, dua-duanya menang. Mustahil. Tidak mungkin alam semesta ada dan tidak ada. Itu adalah awal kaidah yang kita pelajari dalam ilmu kalam. Man'ut tanakut. Oke, dua-duanya tidak jadi. La ciptaannya la E berhasil, wala B berhasil. Kalau dua-duanya tidak berhasil, yang pertama ya dua-duanya bukan Tuhan. Yang kedua, tanakut juga, karena E nak menciptakan tidak jadi, B tak nak menciptakan jadi tercipta. Sama, akhirnya ada tanakut. Ada apa namanya? Tanakut. Karena itu adanya dua Tuhan ghalat. Yang benar hanya ada satu Tuhan, bi burhanil khuluf. Jayid. Oke Habib, kalau dua-duanya itu tidak sepakat, saya setuju Habib. Tidak akan ada dua Tuhan. Lah kalau dua-duanya itu sepakat, nak menciptakan takyah alam semesta, sesuatu yang lebih kecil daripada alam semesta. Nak menciptakan orang. Oke. Nak menciptakan orang. Tuhan E nak menciptakan orang, Tuhan B juga nak menciptakan orang. Sepakat. Oke. Better daripada kita gaduh. Kita salaman, kita minum teh tarik sama-sama. Antara apa? Saya nak ciptakan orang. Sila. Oke, Tuhan E yang menciptakan. Orangnya jadi. Tuhan B nak buat apa? Tahsilul hasil.
Karena menciptakan sesuatu yang sudah ada mustahil. Buat apa Anda? Anda ini mubadzir. Wal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Oke. Yang menciptakan Tuhan B, Tuhan E tidak ada guna, mubadzir. Selama Tuhan E mubadzir, Tuhan A pun, Tuhan B pun juga mubadzir. Kenapa? Al-mutamatsilat laha nafsul ahkam. Jayyid dan dua-duanya menciptakan mustahil. Karena orang ini satu. Perkara yang satu tidak bisa untuk dibagi. Macam kalau ada satu target, cukup untuk satu benda, Anda dua benda ini Anda pukul kepada target ini secara bersamaan. Ya, satunya apa namanya? Setengah. Ya sudah, saya menciptakan setengah ini. Tuhan E, saya menciptakan setengah atas. Engkau menciptakan setengah bawah. Marah Tuhan B. Oh, kenapa atur-atur aku? Saya nak menciptakan atas. Oh, tidak, tak nak. Ketika E dan B, Tuhan E dan B ini saling bekerja sama, kemudian mereka setuju, okelah aku bawah, engkau atas. Secara otomatis mereka tidak melakukan semacam itu kecuali mereka itu takut daripada tanakut. Daripada begaduh, better kita sepakat saja loh. Anta Tuhan kok takut bergaduh? Tuhan kok takut bergaduh? Maknanya, ihtimal apapun, ihtimal Anda sepakat, ihtimal dua Tuhan ini sepakat tidak akan menjadi. Ihtimal dua Tuhan ini begaduh, juga alam semesta tidak akan menjadi. Tapi realnya alam semesta itu ada. Maknanya dua Tuhan ini ada, batil. Yang ada hanya satu Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita melihat daripada hakikoh daripada uluhiyah, hakikoh daripada uluhiyah itu pasti nak jadi nomor satu. Dia tak akan nak bekerja sama, dia tak nak diatur, dan dia tak akan kalah. Itu adalah hakikat uluhiyah. Jayyid jiddan. Maknanya daripada ayat laukana fihi ma'alihatun illallah, diambil daripadanya dalilut tawarud, dan juga diambil daripadanya dalilut tamanu. Mumtaz jiddan. Kemudian Imam Sa'duddin At-Tiftazani ambil dalil yang ketiga. Apa itu? Dalil tawarud dan dalilut tamanu itu qat'i. Bijami'i, di semua ihtimalnya qat'i menunjukkan bahwasanya kalau ada dua Tuhan pasti alam semesta itu tidak ada. Sawaun dari kemungkinan sepakat, yaitu dalilut tawarud, dan dari kemungkinan begaduh, dalilut tamanu. Semua kemungkinannya akan menunjukkan tidak terjadinya alam semesta dan menunjukkan kedua-duanya tidak berhak dan tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi realnya alam semesta itu ada. Maknanya fardu Tuhan itu lebih daripada satu, batil. Maknanya dalilut tawarud dan tamanu itu qat'i. Imam Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan ada dalil yang ketiga. Apa itu? Anda melihat bahwasanya tidak bisa bekerja sama itu bukan qat'i. Atau ketika bekerja sama dan alam semesta tidak menjadi, ada dua aspek di situ. Apa aspek yang pertama? Anda tengok dua perkara ini, dua hal ini adalah Tuhan. Karena min hakikatil uluhiyah tak nak bekerja sama. Tapi Anda tengok kalau dua perkara ini bukan Tuhan, tapi dia itu raja dunia. Contohnya di Indonesia ada dua presiden. Biasanya akan gaduh. Tapi mungkin apa tidak, dua presiden ini akan bekerja sama. Mungkin apa tidak? Mungkin saja. Kalau Anda tengok tidak bisa bekerja, kalau Anda tengok dua Tuhan menyebabkan kerusakan, kalau Anda tengok daripada sifat uluhiyah, memang makna kerusakan tidak akan menjadi. Tapi kalau Anda tengok tidak dari sifat uluhiyah, tapi Anda tengok daripada aspek muluki dunia, maka
adanya dua raja di dalam satu kota, dalam satu negara, rusaknya satu negara karena adanya dua raja bukan qat'i, tapi hanya dhonni saja. Biasanya rusak, tapi belum tentu rusak. Lah ini namanya dalilun iqna'i. Makna dalilun iqna'i itu dalil yang dipakai untuk orang yang susah faham, bukan orang yang mudah orang yang pandai. Orang yang pandai dan rata-rata itu bukan orang awam menggunakan dalil burhani. Pandai, dia bisa untuk memahami burhani, yakin. Tapi orang awam yang susah untuk memahami burhan menggunakan dalil iqna'i. Maknanya Imam Sa'ad mengatakan bahwasanya di dalam ayat laukana fihi ma'alihatun illallah ada 3 dalil. Yang pertama, dalil qat'i dengan makna kalau ada di langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi itu akan fasadata dengan makna tidak akan ada. Kalau Anda melihat alihatun illallah, Anda tengok di dalam alihah ini ada sifat Tuhan. Ada saya bin nadhar ila wasfil uluhiyah. Yang mana wasfil uluhiyah ini yaqtadil ghalabah. Yang namanya Tuhan pasti ingin nomor 1. Dia tak nak bekerja sama. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'du ala ba'd. Yang namanya Tuhan itu pasti ingin yang nomor 1. Kalau dia memang kalau Anda melihat ayat ini daripada wasful uluhiyah, qat'an alam semesta tidak akan menjadi. Saya mengakui dalil ini menunjukkan ke sana. Akan tetapi ada aspek lain daripada dalil ini. Apa itu? Kalau Anda melihat ayat ini daripada aspek kemanusiaan. Kalau ada 2 raja di dunia, biasanya akan rusak dengan makna fasadata, bukan makna tidak menjadi. Negara itu ada, tapi akan rusak. Al-khuruj minan nidham. Bayangkan kalau ada di Indonesia, di Malaysia, 2 perdana menteri, 2 presiden. Nah, jadi apa negara ini? Pasti akan begaduh terus. Khuruj negara tetap ada. Tetap ada Malaysia, tetap ada Indonesia, tapi akan rusak. Dan dalilun iqna'i lebih mudah difahami oleh orang awam daripada dalilun burhani. Bas ini yang ingin dikatakan oleh Imam Sa'ad. Kemudian ada seorang ulama namanya Abdul Latif Al-Kirmani mengatakan bahwasanya, wahai Sa'ad, engkau ini meragukan dalil Qur'ani yang dari qat'i Anda jadikan dia itu dhonni. Karena biasanya iqna'i itu dhonni, burhani itu qat'i. Wong Allah nak qat'i, kenapa Anda dhonnikan? Maknanya ada kemungkinan kalau ada 2 Tuhan, bukan 1 Tuhan, alam semesta ini mungkin ada potensi ada, menurut Anda wahai Imam Sa'ad. Karena ada potensi kalau di Indonesia ada 2 presiden, mungkin 2 presiden ini Solo saling berbaik dan mereka mengatur Indonesia dengan tidak bergaduh. Mungkin apa tidak akhlak? Mungkin. Apakah ini yang Anda maksud? Kalau memang ini yang Anda maksud, Anda meragukan dalil Qur'ani, wa hadza kufrun. Ya Imam, musyrik. Yakni bukan semacam itu yang diinginkan oleh Imam Sa'ad. Karena itu muridnya Sa'ad, Alauddin Al-Bukhari, mengatakan bahwasanya bukan ini yang diinginkan. Yang diinginkan bahwasanya selain daripada dalilun burhani yang menunjukkan qat'i, yaitu dalilut tawarud wa tamanu, ada dalil lain namanya dalilun iqna'i. Dan perkara yang iqna'i belum tentu dia itu dhonni. Kadangkala dia itu qat'i. Maknanya di dalam dalil ini ada aspek burhaninya, ada aspek qat'inya. Saya, yakni Imam Sa'ad guru saya, istimbat daripada ayat ini dalil lain yang tidak diistimbat oleh ulama-ulama sebelumnya. Apakah gara-gara ini engkau mengkafirkannya? Kan tidak, Anda salah faham terhadap kalamnya guru saya. Loh, kok imam kok salah faham? Biasa, hadal ilm awis.
ilmu ini susah. Kalau ada orang salah paham itu biasa. Imam Sa'ad tidak mengatakan dalilut tawarud wa dalilut tamanu itu dhonni, tidak. Tapi ada dalil lain yang dhonni, yang mana dalil dhonni ini lebih mudah difahami oleh awam selain dalil tawarud wa tamanu, yang mana biasanya ulama ketika tengok ayat ini hanya cakap di ayat ini ada 2 dalil tawarud wa tamanu. Imam Sa'ad tambah dalil satu lagi. Ada lagi dalil namanya dalil ikna'i laisa bin nadhari ila wasfil uluhiyah bal bin nadhari ila wasfi mulukil bashar. Basul aktar wal aqal. Loh, ini yuqawwi dalilal Quran, yuqawwi dalalatal Quran. Seharusnya dipuji, bukan dikafirkan. Ini bukan dikafirkan, tapi ya namanya khilaf atau salah faham biasa semacam itu. Wallahu a'lam. Hadza huwa qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah, yang mana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada atau maha tinggi daripada diddin, syibhin, syarikin, mutlaqa, wa walidin kadal walad wal astiqa. Betul, kita berhenti sampai sini. Tadi saya nak jelaskan antidin, syibhin, syarikin, mutlaqa, tapi yang penting kita sudah jelaskan pasal apa namanya taqabulul arba'ah, dan tidak akan saya ulangi lagi taqabul arba'ah ini. Nanti yang akan datang kita akan langsung masuk apa makna did, apa makna syibih, wa walid wal walad wal astiqa, apa makna walid, apa makna walad. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.